SMK Informatika Sumedang. Sekolah ini terletak di Jalan Anggrek Situ nomor 19, tepatnya satu lingkungan dengan kampus Timik Sumedang. Lokasinya mudah dicari loh. Sekolah ini juga memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Bapak akan selalu tetap mengingatkan kalian untuk selalu yang pertama menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting banget. Nah, selain itu karena emang masih musim hujan, jadi Bapak akan selalu tetap mengingatkan kalian untuk sedia payung, karena kalaupun pulang nanti kena hujan, banyak yang sakit itu karena demam, terus flu, batuk, dan pilek itu karena kehujanan. Dan otomatis bawa motor pun harus hati-hati karena di jalannya biasanya licin. Selain itu yang paling penting yaitu kita harus tetap selalu bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Kita bisa datang ke sekolah. Dan kalau ada teman-teman kalian yang belum bisa masuk, kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan masuk. Terus Bapak juga akan memberikan satu kisah ini, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kalian. Kalian kenal dengan Eyang Prabu Taji Malela? Kenal? Siapa beliau? Itu adalah Raja Sumedang Larang. Dan beliau pernah mengucapkan insun medal, insun madangan, yang artinya aku lahir untuk memberikan penerangan atau cahaya. Definisi penerangan atau cahaya di sini maksudnya itu adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Artinya kalian datang dari rumah ke sekolah untuk mencari ilmu, dan ilmu itu sangat penting banget. Karena untuk bekal kalian supaya menjadi orang yang bermanfaat. Kalau disambungkan dengan 3 janji siswa yang tiap hari Senin kalian bacakan, itu jelas ada hubungannya untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita dan impian. Cita-cita dan impian bisa tercapai, bisa terwujud jika kalian bersungguh-sungguh dan mencari ilmunya dengan benar. Artinya sebelum memasuki pembelajaran, pikiran kamu, hati kamu itu dihadirkan dulu. Supaya apa? Nanti pikirannya tidak melayang-layang kadit-kadit. Ingat dengan pesan Eyang Prabu Taji Malela, insun medal, insun madangan. Jadi aku lahir untuk memberikan penerangan. Penerangan dengan apa? Ilmu yang bermanfaat di dalam hati, di dalam jiwa kalian, bahwa tujuan berangkat dari rumah ke sekolah itu untuk belajar mencari ilmu, supaya ilmu tersebut yang didapat bisa bermanfaat. Nah, sebelum masuk pembelajaran,
kita betulkan duduknya, kita rapihkan duduknya, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan yang Maha Esa, ka Gusti Allah, supaya kita itu diberikan kelancaran, dan kalian dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mencari ilmu, supaya kalian benar-benar dibukakan pikirannya, dibukakan hatinya, supaya mendapatkan ilmu yang kalian butuhkan. Silakan, sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu bersama. Kita berdoanya harus dengan hati ya. Jadi ulah guru musuh, ngadoa sing bener, itu dihadirkan juga. Sambil kita mendoakan juga ibu bapak kita, boleh ya. Silakan dipimpin doa sama Ilyas ya. Silakan pimpin doa, kita berdoa bersama. Sebelum belajar Terima kasih Ilyas yang sudah memimpinkan doa. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan cek kehadiran dulu kalian ya. Ahmad hadir? Alin hadir. Andrian Sahrul hadir. Asri hadir. Dan hari ini hanya satu orang yang tidak hadir karena ada kepentingan. Oke, menanyakan pertemuan sebelumnya, kira-kira yang kalian ingat tentang pertemuan sebelumnya itu tentang materi apa? Tangannya. Siapa yang mau jawab? Ya, boleh. Silakan. Siapa? Hah? Maundra. Oke, apa? Konsep teknologi aplikasi mobile, Konsep teknologi aplikasi mobile, terus sistem operasi, terus metode pengembangan aplikasi mobile. Ada lagi? Oke, boleh. Apa aja? Sistem operasi itu apa aja? Ada yang jawab? Sistem operasi perangkat bergerak apa aja? Silakan. Apa? Sistem operasi Symbian. Terus BlackBerry, terus siapa? Windows Phone. Yang keras suaranya biar kedengaran. Bada OS. Masih ingat? Terus metode pengembangan aplikasi mobile apa aja? Siapa? Sebutkan. Ada tiga apa aja? Native, web mobile, sama hybrid. Native, web mobile, sama hybrid. Jadi kalian masih ingat ya contoh-contoh perangkat bergerak apa aja? Siapa? Hah? Apa? Ada handphone, Terus smartwatch, tablet, oke. E-reader, oke. Artinya kalian masih mengingat tentang pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya, dan pertemuan sekarang yaitu kita akan membahas tentang teknik desain aplikasi mobile. Coba bacakan untuk kompetensi dasarnya, bacakan sama Tri yang keras, bacakan. Kompetensi dasar 3.26 memahami teknik desain aplikasi mobile. 4.26 mempresentasikan desain aplikasi berbasis mobile. Oke, ini kompetensi dasar pertemuan sekarang. Nah, ini ada pun tujuan pembelajarannya itu ada 3 poin. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Ilyas, oke, dibacakan yang keras, nggak usah dipakai C-nya ya. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat memahami teknik desain aplikasi mobile dengan benar. 2. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat membedakan UI dan UX pada aplikasi mobile dengan baik.
3. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mempresentasikan prosedur pembelajaran. Nah, ini prosedur pembelajaran yang akan kita lakukan untuk pertemuan sekarang, yaitu pertama, memperhatikan video ditampilkan guru yang berisi memahami teknik desain aplikasi mobile. Jadi Bapak akan menampilkan video. Jadi kalian harus menyimaknya dan mengamatinya dengan baik. Apa dari tampilan video ataupun video yang diputarkan itu isinya apa? Jadi kalian harus menyimak dengan baik. Kedua, membentuk kelompok diskusi. Setelah nanti kalian menyimak video, nanti Bapak akan bikin kelompok, dan kelompok itu terdiri dari 4. Kalaupun pindahnya hati-hati ya untuk berkelompok. Kemudian mendiskusikan. Jadi kalian itu belajar untuk bekerja sama dan berdiskusi. Mendiskusikan apa? Menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada ditampilkan di video dan yang ada di LKPD. Kemudian menyiapkan laporan diskusi tiap kelompok, artinya kalian boleh mengeksplor, mencari sumber untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dari berbagai sumber, baik dari buku paket, dari bahan ajar yang sudah Bapak share, ataupun dari internet, mencantumkan sumbernya. Lanjut ke 5, poin kelima, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi peserta didik dan peserta didik lain menanggapi. Jadi nanti boleh bisa salah satu kelompok disesuaikan dengan waktu, atau nanti diwakili kelompok berapa yang sudah siap, dan kelompok yang lain boleh bertanya, boleh untuk menanggapi. Paham ya? Oke. Terus poin berikutnya yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Jadi kalian kalaupun sudah diskusi, sudah beres diskusi kelompok dan mempresentasikannya, baru menyimpulkan. Nanti kita sama-sama untuk menyimpulkan. Nah, poin berikutnya yang poin ke-7 itu ada kuis. Nanti Bapak akan link kuisisnya di-share di grup WhatsApp. Itu untuk tujuannya supaya kalian sejauh mana evaluasi dari pembelajaran hari ini. Apakah sudah memahami dengan baik atau belum. Nanti ada penilaian untuk kalian. Itulah evaluasi menggunakan kuisis yang akan Bapak kirim ke grup WhatsApp. Kemudian ini yang terakhir ada teknik penilaian. Nah, ini yang harus kalian perhatikan karena teknik penilaian ini sangat penting. Yang pertama yaitu nilai sikap. Jadi nanti Bapak akan nilai sikap kalian saat berdiskusi. Diskusi kelompok, apakah kalian benar berdiskusinya, apakah dengan disiplin, bisa bekerja sama dengan baik, jujur, tanggung jawab. Nah, itu Bapak akan nilai. Kemudian ada nilai pengetahuan yang tadi. Nilai pengetahuan itu Bapak bikinkan di kuisis. Kemudian ada nilai keterampilan, dan nilai keterampilannya ini saat kalian mempresentasikannya, saat kalian menunjukkan hasil tadi, laporan yang kalian dapatkan dari hasil diskusi dan mencari solusi dari masalah yang ada ya. Jadi Bapak akan menilai keterampilannya itu saat mempresentasikannya, apakah kalian menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan tutur kata yang benar, terus bagaimana kalau ada yang bertanya, menyikapinya seperti apa, itu ada penilaiannya. Oke. Nah, itu prosedur pembelajaran hari ini. Bagaimana? Jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Udah jelas? Jelas. Kita akan masuk ke video. Silakan. Video tersebut kira-kira tadi menampilkan apa? Ada aplikasi
Grab dan Gojek. Ada kesamaan tidak di aplikasi tersebut? Tidak. Ada hal yang samanya apa berbeda atau bagaimana? Berbeda. Nah, kalian tadi secara sepintas bisa melihat perbedaannya, ada perbedaannya. Lihat aplikasi tersebut itu tujuannya apa? Kenapa misalkan ada dua aplikasi itu ditayangkan di video tersebut? Nah, karena kalian akan belajar tentang teknik desain aplikasi mobile. Ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan dulu. Apa yang harus Bapak sampaikan? Yaitu ini. Desain aplikasi mobile itu ada dua, yaitu UI dan UX. Nah, apa itu UI? Apa itu UX? Terus hubungannya dengan video yang tadi ditayangkan, bagaimana? Permasalahan apa yang kalian temukan dari tayangan video tersebut? Apa itu UI? Coba bacakan. Coba Risma. Oke. Terbaca? Terbaca. Apa itu UI? User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang Menjembatani, ya. sistem dengan pengguna user. Jadi user interface atau UI adalah tampilan yang meliputi bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Nah, karena user interface adalah tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna, maka harus mampu tampak menarik. Analoginya seperti ini. Ketika Anda mengunjungi sebuah rumah, Anda pasti dan melihat tampilan rumah tersebut. User interface adalah tampilan rumah yang Anda lihat itu. Oke, terima kasih Risma. Jadi apa itu UI? Jadi UI itu bagaimana caranya supaya tampilan itu terlihat kalian ada aplikasi apa di video? Gojek, dan jelas tampilannya berbeda antara satu tampilan aplikasi Gojek dengan Grab itu berbeda. Nah, nanti kalian analisis apa yang dikatakan berbeda itu, bagian apanya aja yang disebut tadi berbeda itu dari sisi UI. Oke. Berikutnya di sini ada fungsi UI. Ini sangat jelas. Satu, menciptakan kesan pertama bagi pengguna. Jadi kalau kalian buka aplikasi, betul nggak? Aplikasi, kalian ngelihat aplikasi itu kesan pertama akan muncul nggak? Apakah aplikasi ini mau dilanjut atau udah close, nggak menarik? Berarti itu pas masuk kalian melihat apanya dulu? Tampilannya dulu, bener menarik atau enggak? Kedua, memberikan pengalaman. Nah, ini ada pengalaman pengguna. Jadi kadang-kadang masuk juga ada pengalaman pengguna saat kita masuk ke tampilannya itu. Ada pengalaman kita saat masuk ke UI-nya itu bagus nggak? Menarik nggak? Itu kan bagian dari pengalaman juga ya. Nah, kemudian, ini pentingnya UI bagi sebuah produk. Apa sih fungsinya UI? Pentingnya itu untuk apa gitu bagi sebuah produk? Satu, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Jadi biasanya tadi di Gojek ada produk-produknya? Ada. Terus ada yang penggunanya. Kalian pernah menggunakan Gojek? Pernah. Kemudian yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Kalau dibikin UI-nya yang menarik, itu bisa salah satu faktor yang menjadi apa? Penjualannya meningkatkan penjualan karena tampilannya juga sudah menarik. Kemudian meningkatkan juga kualitas branding. Jadi kalau kalian punya produk pun ya bisa dengan UI yang menarik. Jadi tahu, oh ini branding ini untuk brand minuman apa, misalkan makanan apa, itu akan meningkatkan kualitas brandingnya. Oke. Nah, ini masuk ke ini pengantar dasar supaya kalian nanti bisa mengerjakan LKPD dan menyelesaikan permasalahannya. Apa itu UX? Dibacakan yang dekat. Oke, Rama, kebaca nggak? Ya, silakan. Apa itu UX? UX atau User Experience adalah proses di mana pengguna dapat berinteraksi dengan interface secara baik dan nyaman.
Yang terpenting di sini, tujuan dari UX adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna saat mengakses sebuah tampilan, baik dari sisi website, mobile, maupun desktop. UI sendiri menjadi sebuah penghubung antara pengguna dengan produk. User experience atau UX lebih berfokus pada hal yang sifatnya lebih ke kemudahan dalam penggunaan aplikasi dari sisi pengguna. Oke, terima kasih Rama. Jadi apa itu kata kunci dari UX? Adalah user experience, atau di mana pengguna berinteraksi dengan interface secara baik dan nyaman. Kelompok 1, Risma di sebelah sini. Neng Wiwin, Ilyas, Tri Juliano, boleh sebelah sini, lewat jalan sini boleh Tri. Jihan, boleh. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Jadi kalian simak dulu, diperhatikan dulu. Nanti kalian kan sudah dibagi kelompok nih sama Bapak. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kalian akan Bapak bagikan LKPD, nanti kalian diskusi. Jadi disuruh diskusi. Untuk diskusi apa? Menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, juga menuliskan permasalahan tadi yang ada di video. Jadi kalian boleh diskusi. Jadi saatnya diskusi. Oke, Bapak bagikan dulu ya kelompok 1 ini. Yang mana? Ya, sok ambil. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 6. Silakan bacakan dulu langsung ke petunjuk. Alin mau dibacakan? Oke. Petunjuk pengerjaan. 1. Isilah identitas kelas, kelompok, dan nama anggota dengan lengkap. 2. Baca secara cermat bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. 3. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. 4. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas. 5. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. 6. Diskusikan dalam kelompok dan konsultasi dengan guru dalam mengerjakan tugas. Oke, jadi kalau kalian ada yang belum mengerti dengan langkah kegiatan atau pengerjaannya, kalian boleh bertanya ke Bapak. Ya, ke guru, artinya ke Bapak. Terus kalian juga instruksinya jelas, disuruh diskusi. Terus setelah pengerjaan beres, kalian boleh nanti dikumpulkan ke Bapak. Tapi kalau izin Pak mau dicatat dulu ke buku catatan, boleh. Ya. Silakan kerjakan, dikasih waktu 30 menit. Cukup? 30 menit pengerjaannya, ya. Gimana pengerjaan? Ini menganalisis tentang Ya, ini untuk yang nomor 2 itu perhatikan gambar UI dan UX. Terus apa sih perbedaan UI dan UX itu? Dari gambar ini kalian boleh kerjakan, tuliskan di sini. Jadi UI dan UX itu perbedaannya apa? Ini gimana? Yang nomor 3 ini maksudnya identifikasi aplikasi apa? Nah, lakukan identifikasi teknik desain. Tadi teknik desain itu kan ada banyak ya. Nah, teknik desain aplikasi mobile kemudian jelaskan. Jadi teknik desain itu apa aja? Nah, kalian jelaskan. Tadi setelah dijelaskan aplikasinya mau yang mana, misalkan untuk direview boleh, bebas, terserah dari kelompok kalian. Mau pakai aplikasi apa misalkan? Mau yang tadi yang sama misalkan Grab atau Gojek boleh, ataupun mau aplikasi lain boleh. Paham? Untuk nomor 3. Oke. Jadi kita aplikasi apa tadi? Spotify jadi. Oke. Silakan diskusikan. Untuk ini kan
kita mahnya maksudnya lebih ke Nanti boleh kalian pilih kira-kira yang lebih cocok kalau di analisis pertama dari menyimak video itu, kalau menurut kelompok kalian itu aplikasi apa yang menurut kalian bagus UI dan UX-nya. Jadi boleh dipilih. kita makan memilih workers saya simpelnya cuman ya emang sih kurang tampilannya terlalu sederhana ya. Cuman berguna buat pembelajaran daring. Ya. Silakan diskusikan. Itu Pak udah pakai email itu dia cuma teh harus grab atau gojek gitu. Jadi dan malah dua anak. Boleh, silakan. Tapi kalau tadi instruksinya di videonya Grab dan Gojek, silakan. Nanti dipresentasikan yang itu. Silakan, diskusikan. Dengan interface aplikasi mobile berjalan dengan benar, baik dan nyaman. UX bertugas untuk membuat aplikasi atau situs yang mudah digunakan oleh pengguna dan terlihat keren, bagus, dan simpel. Ditanyakan atau mau menanggapi, menambahkan boleh? Silakan, boleh. Kelompok Boleh bertanya? Boleh. Setelah menyimak video UI dan UX dari aplikasi Grab dan Gojek, dari kedua aplikasi tersebut, kelompok kalian lebih memilih aplikasi Gojek atau Grab? Silakan, boleh dijawab, boleh dibantu, mau didiskusikan, boleh. Menurut pendapat kalian, boleh. Silakan tinggal dipilih aja. Pertanyaannya jelas saja. Baik, saya izin menjawab dari kelompok 1. Mungkin kelompok kami lebih memilih Gojek ya, karena pengguna bisa menyesuaikan tampilan menu sesuai dengan prioritas pelanggan, sedangkan di Grab tidak memiliki fitur seperti itu. Ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam menjawab kurang tepat. Kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikannya, dan terima kasih pula kepada tadi kelompok yang sudah bertanya dan saling menanggapi satu sama lain. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi tadi Bapak sudah menyimak dengan jelas dari kelompok 4 yang tadi presentasi itu sudah sangat bagus, dan itu betul dalam arti ada sumbernya jelas, tadi diucapkan dengan presentasi yang sangat bagus. Kemudian tadi kelompok-kelompok yang bertanya juga itu luar biasa. Artinya kalian benar-benar diskusi dan menyimak pembelajaran hari ini. Nah, setelah menyimak pembelajaran hari ini, ayo kita simpulkan dulu. Kita simpulkan secara bersama-sama. Jadi teknik desain aplikasi mobile itu tadi di solusinya udah ketemu bahwa dari teknik desain aplikasi mobile itu ada istilah apa yang disebut UI dan UX. UI itu lebih ke tampilan. Satu, kedua UX itu pengalaman. Kemudian kalian tadi sudah menganalisis dari sebuah aplikasi dari kelompok 4 itu Tokopedia yang di reviewnya tentang teknik desainnya. Sudah sangat jelas ya. Tadi disampaikan ada fitur apa aja untuk teknik desain aplikasi mobile. Ada fitur autocomplete, ada pesan kesalahannya, ada. Terus bagaimana navigasinya, cepat atau tidak? Cepat. Kemudian bagaimana dengan tombol aplikasi mobilenya? Ada. Tulisannya terbaca jelas? Teksnya terbaca? Oke. Terus konsistensinya bagaimana? Konsisten, warnanya hijau, tidak berubah, baik bentuk ataupun warna ataupun ikon-ikonnya sudah jelas. Tadi udah dipresentasikan sama kelompok 4, dan itulah kesimpulan dari pembelajaran teknik desain aplikasi mobile. Jadi pertama kalian sudah bisa membedakan
UI dan UX. Kedua, kalian sudah mengetahui teknik desain dari aplikasi tersebut. Itulah pertemuan pembelajaran teknik desain aplikasi mobile. Kalian sudah menganalisisnya dengan baik, kemudian kalian juga sudah mempresentasikannya. Quiz ini untuk mengetahui evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan, Bapak akan share di grup WhatsApp. Ini untuk linknya. Silakan kalian kerjakan dengan jujur, tidak boleh diskusi ya. Sudah ya, ternyata hasilnya memuaskan. Untuk pertemuan berikut, yaitu kita akan belajar tentang mengenal tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Artinya kalian harus mempersiapkan dengan cara kalian belajar terlebih dahulu, yaitu literasi. Ada yang ditanyakan dulu tentang pertemuan hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sampai ketemu di pertemuan berikut, dan kita ucapkan alhamdulillah, kita sudah selesai untuk tujuan pembelajaran hari ini, dan kita akan berdoa. Silahkan pimpin doa sama Ilyas lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, adalah berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.